makanya kalau kita kerja mesti harus tahu waktu, pakai waktu. Misal dari jam 9 boleh sampai jam 10 gitu. Ini enggak, saya kerja 24 jam. 24 jam kerja 3 hari, running 3 hari. Running 3 hari, hari yang keempat bulan Lebaran Haji saya ini mulai kerasa saya minta sate sama anak-anak. Kebetulan waktu itu Lebaran Haji kan di Cibubur. Terus minta sate, dikasih sama dia anak-anak sate. Habis makan sate itu berat sekali. Kepala bengkak enggak? Penyumbatan otak. Alhamdulillahnya cuman mungkin penyumbatnya sekitar 75% barangkali. Kalau 100% nggak tahu. Mungkin udah ajal barangkali. Saya juga udah 62 kan, udah cukup usia saya udah cukup itu. Cuman ya itu kerja kalau dipaksa kayak gitu Mas. Saya dulu kan di umur 50 itu saya harusnya berhenti. Saya enggak, terus diajak orang stripping, ayo jalan terus itu, enggak menghiraukan kesehatan. Akhirnya ya kayak gitu. Jangan pernah sekali-sekali memaksakan kehendak ke badan kita. Karena bagaimanapun juga badan kita bukan mesin. Ada batas maksimalnya gitu. Yang kedua kali kena. Jalan sulit, sekarang nggak bisa jalan malah sekarang lebih sulit sekarang daripada yang pertama stroke. Makanya yang pertama stroke saya di dalam kamar itu tidur udah kayak mayat. Miring nggak bisa, duduk didudukin, miring dimiringin gitu loh. Kalau mau pipis udah di penpas saja. Itu selama 3 hari persis. Itu hari keempat saya paksain berdiri. Sampai anak saya marah. Jangan berdiri gitu. Nggak bisa saya bilang. Harus berdiri. Saya bilang ya alhamdulillah berdiri. Selamat gitu. Cuma jatuh di rumah ini udah berulang kali. Udah ke kaki kiri ini kan ada diabetes. Karena stroke itu karena diabetes, terus darah tinggi, stroke, mau diamputasi saya nggak mau ya bang, ini kaki digerakin udah nggak normal, nggak bisa kayak gini tuh, jari yang 3 itu tengah yang udah kaku, yang udah emang dia harus diamputasi. Dokter bilang nih amputasi, nggak dok, saya bilang biarin deh, biarin kayak gitu, saya bilang gitu. Ini kalau datang dibawa jalan sakit sekali. Ini bolong dulu nih, bolong, tapi nggak sampai ke tulang, cuman dagingnya aja gitu. Terus akhirnya alhamdulillah Allah kasih sembuh, ya alhamdulillah sembuh lagi gitu. Di situ kondisi dia tuh sebenarnya ngomong aja nggak bisa, terus jalan pun nggak bisa, ngomong nggak bisa, dan benar-benar inilah dia udah stroke, terus udah stroke, gula, kayak komplikasi gitu. Udah kita datang ke rumahnya, mungkin ini keajaiban kali ya Mas ya. Jadi pada saat saya ke rumahnya itu, orang di rumahnya itu kaget, tiba-tiba dia jalan keluar. Ngapain keluar? Kata istri, kata ininya, masuk ke dalam itu Afdal. Saking dia seneng ada yang mengunjungi dia gitu loh. Di samping dia tuh malu sebenarnya, gitu kan. Aku bilang nggak usah malu gitu kan. Kita kan semua teman-teman, kita tuh sahabat, kenapa mesti malu? Iya gitu kan. Abang malu karena kondisi rumahnya seperti ini, nggak ada atapnya, terus sedih lah gitu loh. Udah nggak apa-apa, kita nggak itu, kita mau ngunjungin. Ini kita juga ada sedikit bantuan lah, ada sedikit tambahan, kita coba mau sampaikan langsung ke Bang Hairil. Aku minta izin, Bang, boleh gak aku videoin, siapa tahu, aku bilang kita kan siapa tahu akan ada galang dana yang lebih besar lagi dengan adanya video ini. Dal, abang ada gula, dibilang gitu kan. Nih lihat. Nah, kakinya dia itu harusnya diamputasi. Cuman dia masih belum mau. Jadi kalau kita lihat kakinya dia tuh busuk. Iya, aktif banget. Jadi saya dari remaja itu udah aktif. Pokoknya sebagian dari 75% dari badan saya ini di layar kaca sama layar lebar. Habis ke situ semua.
75% badan saya gitu. Terakhir sekali, bukannya terfavorit ini, tapi terbaik. Sedih banget ya, karena kan biar bagaimanapun Khairul GM yang saya kenal itu kan dia sosok yang gagah ya, gagah dan orangnya agak keras gitu loh. Kalau di lokasi pun dia nggak bisa ngomong pelan, ngomongnya keras gitu loh, kenceng yang apa namanya, suka bercanda, orang suka bercanda, suka ngebanyol, dan kalau ada dia tuh suasana jadi ramai gitu loh. Istilahnya gimana sih kalau kita lihat orang yang usia waktu itu dia usia berapa ya? Saya usia 20, dia 40-an lah. Tapi masih gagah gitu loh. Masih gagah kayak orang yang memang orang olahraga gitu. Jadi, ini saya cerita dari awal nggak apa ya? Jadi awalnya waktu itu ada message gitu kan. Saya lah yang pertama kali dikabarin, karena kan biar bagaimanapun nggak, entah kenapa gitu kalau berhubungan sama Genta Buana ada apa-apa tuh saya selalu, Abdal, abang begini gini gini, wah ya Allah gitu. Terus gimana? Tapi jujur pada saat itu saya mengira udah sorry ya gitu kan, kayaknya Bang Khairul udah ini deh gitu loh. Karena 3 tahun sebelumnya itu saya pernah ngajak dia kolaborasi di YouTube. Dia udah nggak kayak dulu, yang bener-bener dia tuh kondisinya udah ngomong aja udah terbata-bata. Terus dia cerita kehidupannya yang sudah tidak sama istrinya, yang harus hidupin anaknya sendiri. Kontrol sekarang rutin, nanti habis tunggu obatnya ini habis saja. Hari ini obatnya habis, hari ini malam saya ke dokter gitu. Sekarang masih ada. Ini contoh obatnya. Ya alhamdulillah sih ke dokter itu ada perubahannya gitu. Bisa dibawa jalan. Saya terapi juga gitu. Mana yang duluan deh, terapi juga, namanya kita ikhtiar kan. Ya mudah-mudahan aja dikasih sembuh sama Allah gitu. Kita nggak tahu rencana Allah ke depan apa. Ya buat pemirsa semuanya, saya mohon doa restunya agar saya bisa sehat kembali seperti semula gitu. Mohon didoain. Saya ngobrol banyak sama dia ngasih banyak petua, ngasih banyak ini, makasih, ngomong pun terbata-bata. Sedih ngeliat kondisinya dia. Dia kasih nasihat, apa namanya, ya inilah kalau kita tidak aware sama badan kita tidak olahraga, kita selalu selalu mencepelekan begadang. Nah, efeknya sekarang gitu kan. Abang ini masih syuting di umur 60, di umur ini apa segala macam. Sekarang nih saya jadi begini nih, bilang gitu kan. Jadi begini. Harusnya abang tuh udah stop dari ini, tapi mau gimana, keadaannya juga dia kan ekonominya nggak kayak dulu ya. Ekonominya juga dia harus ngehidupin anaknya juga, dan dia harus fight. Dan sekarang pun dia itu tidak ada kerja apa-apa dan tidak boleh kemana-mana sama dokternya.